Waalaikumsalam Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Reva. Ya, sebelumnya ada keperluan apa datang ke sini? Saya di sini sebenarnya pengen konsultasi Pak tentang masalah saya. Eh, Konsultasi tentang masalah Reva ya. Ya, Apa sebelumnya Reva pernah mengikuti kegiatan konseling ini? belum Pak. Oh, belum ya. Baik, mungkin Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling itu apa gitu. Jadi konseling itu adalah pemberian layanan yang bertujuan untuk mengentaskan dari masalah Reva sendiri, dan di sini saya sebagai konselor dan Reva sendiri sebagai konseli. Dan Reva diharapkan juga terbuka terkait masalah yang Reva ingin diceritakan, dan terbuka. Lalu Reva sendiri juga jangan takut atas kerahasiaan data dari Reva sendiri, karena di sini saya bertanggung jawab atau merahasiakan gitu. Oke, sebelumnya bisa diceritakan masalah yang sedang dialami Reva akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya sering terganggu karena mungkin sering begadang Pak. Itu sangat mengganggu keseharian saya lah. Yang tadinya saya pagi-pagi bisa lakukan kegiatan yang positif, akhirnya kegiatan positif itu jadi nggak bisa dilakukan lagi. Ya itu menurut saya cukup terganggu lah buat keseharian sehari-hari, karena begadang kan nggak baik buat kesehatan juga. Cuman saya emang berusaha, cuman nggak bisa Pak gitu. Oke, masalah yang sedang dialami ini begadang gitu sehingga mengganggu ke aktivitas. Tapi sebelumnya apakah saya izin bertanya, Reva ini bergadang dalam hal apa gitu, melakukan kegiatan apa gitu sehingga Reva melakukan begadang? Untuk kegiatan sih sebenarnya nggak ada kegiatan yang positif apa yang namanya begadang. Paling kayak main HP, lepas dari HP, sama biasanya sih kalau emang ada bola biasanya nonton bola gitu. Paling nggak juga ada ke HP sih. Berarti melakukan kegiatan ya kurang lebih dengan HP gitu. Iya. Sudah sejak kapan gitu Reva sendiri merasakan kayak ini begadang kurang baik gitu? Udah lumayan lama sih, sekitar sebulanan belakangan itu. Sekitar sebulanan ya. Tapi Reva sendiri bisa gitu untuk melakukan usaha untuk tidak begadang gitu. Apa usaha yang sudah Reva lakukan sehingga Reva sendiri tidak melakukan kebegadang gitu? Sebenarnya usahanya ya paling pertama yang ngejauhin HP, cuman tetap aja nggak bisa Pak usahanya Pak, karena emang maunya balik lagi ke HP itu sendiri. Oke. Berarti HP ini jadi faktor utama gitu ya, untuk Reva selalu bergadang gitu segala macam. Tapi Reva sendiri apakah sudah mencoba ketika Reva tidak memakai handphone gitu, handphone diletakkan sekitar 30 menit atau sejam gitu? Oh, kalau itu belum Pak, belum pernah saya lakukan gitu. Oh, berarti Reva belum melakukan itu. Ada gak sih faktor yang mempengaruhi Reva sendiri itu bergadang selain dari main HP mulu ya? Mungkin dari faktor teman juga sih, cuman balik lagi ke HP ya, kayak sering nelfonin temen, sering ngajakin main game lah, ataupun ngajakin nginep segala macam. Itu sih paling yang susah dihindarin, faktor temennya, faktor balik lagi ke HP sih. Jadi kalau misalnya tadi kan dibilang teman gitu suka ngajak main, suka ngajak mainnya kadang di luar dari rumah atau di rumahnya temen Reva gitu? Kalau ngajak main sih tergantung ya. Emang kalau misalnya temen lagi di mana, paling di teleponnya suruh kesini, yaudah ayo kita nginep di rumah teman ataupun nongkrong di luar. Paling kalau di telepon ya paling ayo gitu sih. Berarti kalau misalnya
di rumah temen, berarti melakukan kegiatan apa? Ya kalau temennya paling kayak main PS, main Mobile Legends segala macam sih, main game di HP gitu. Oh, berarti kegiatannya itu untuk ya kayak having fun. Iya. Oh, berarti ketika bermain terus itu berarti menimbulkan Reva sendiri begadang gitu ya. Iya. Nah, ada selain dari rumah teman, kira-kira kalau Reva sendiri selesai dari sehabis rumah teman gitu jam berapa? Itu kalau begadang bisa sampai jam 2, paling jam 2 jam 3 sih, itu yang mengganggu banget sih. Soalnya di saat main pun emang nggak ngeliat jam, pertama nggak ngeliat waktu, tiba-tiba udah jam segitu. Dan itu pun kalau pulang ke rumah emang nggak bisa langsung tidur gitu. Berarti kalau Reva sendiri di rumah teman itu bisa sampai jam 2, jam 3 gitu. Dan nyampe rumah pun tidak bisa tidur. Iya, Ya? benar. Nah, tapi kalau misalnya di rumah sendiri gitu, apakah sama gitu jam 2, jam 3 belum tidur atau bagaimana? Kalau di rumah sih paling mentok jam 2 sih, nggak nyampe jam 3 itu sih. Itu gimana ya, paling jam 2 tuh udah stop main HP. Cuman di saat emang pengen tidur kayak rasa gelisah aja, pengen baliknya ke HP lagi gitu sih. Tapi dari keluarga Reva sendiri gitu, mengingatkan nggak bahwasanya kayak tidur sudah malam gitu? Kalau dari keluarga sih sebenarnya sudah mengingatkan ya. Emang mengingatkan setiap emang mau tidur terus selalu mengingatkan. Cuman emang dari saya nyari yang nggak bisa kayaknya. Berarti dari diri Reva Iya. sendiri ya. Berarti dari diri Reva sendiri yang nggak bisa gitu tidur terlalu cepat gitu. Iya. Tapi ketika Reva sendiri dari entah dari pagi atau sore melakukan kegiatan secara terus menerus yang mengakibatkan capek, itu bisa tidur lebih cepat apa atau sama aja gitu? Kalau dari pagi sampai sore sih bisa saja tidur lebih cepat, karena kan kondisi badan juga lagi capek kan. Itu bisa sih tidur lebih cepat. Berarti Reva sendiri bergadang karena di pagi atau sorenya sendirinya pun nggak ada kegiatan gitu makanya. Nah, berarti Reva pernah mengisi ada usaha gak untuk pagi, siang atau sorenya itu untuk melakukan kegiatan secara ya mencukupi lah, sehingga malamnya itu terasa sedikit capek dan akhirnya lelah ataupun tidur lebih awal gitu? Kalau pernah sih, kalau pagi tuh biasa ya olahraga kecil-kecilan aja sih biar capek tuh paginya gitu. Olahraga kayak jogging sebentar gitu, segala macam. Tapi dari selepas olahraga jogging pun Eva sendiri tetap tidurnya malam atau siang karena lelah dari paginya, siang tidur atau gimana? Kalau emang malamnya gak ada yang ngajak pun sebenarnya bisa, emang karena faktor teman sih tadi. Kalau emang teman ngajakin tuh terkadang kayak bawaannya kayak pengennya ayo aja gitu. Tapi Reva sendiri pernah nggak kayak tidak menolak gitu ajakan temen untuk main gitu? Sebenarnya untuk ajakan temen sih pernah, cuman saya tuh ngerasa nggak enak aja kalau misalnya nggak hadir gitu loh. Takutnya teman pun ngerasa marah ataupun gimana gitu terhadap saya gitu loh. Tapi sudah dicoba atau belum pernah dicoba gitu? Dan dampaknya sendirinya pun nggak terlalu itu negatif? Udah sih, udah pernah dicoba, cuman waktu itu temen saya sempat ngediemin aja sih, kayak ngajak main tiba-tiba diem, entah kenapa, mungkin karena ajakannya saya tolak gitu. Berarti Pak di sini bisa saja mencoba untuk menolak ajakan, tapi dari pihak teman Reva sendiri pun tidak suka gitu. Baik, dari permasalahan Reva yang sudah diceritakan kepada saya,
Di sini saya melihat ekspresi perasaan dan ekspresi mimik wajah dari Reva sendiri kan kayak tertahan untuk mengekspresikan emosinya. Nah di sini saya ingin memberikan teknik terapi senyum, di mana Reva sendiri nanti bisa mengekspresikan senyum dan mengekspresikan perasaan dari Reva sendiri. Apakah Reva sendiri siap untuk melakukannya? Siap Pak. Oke, siap untuk melakukannya. Baik Reva, di sini saya ingin memberikan teknik terapi senyum. Sebelumnya saya jelasin dulu, terapi senyum itu adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi dari Reva sendiri dengan menggunakan media kaca. Nah, di sini saya ingin memberikan instruksi dan Reva sendiri mengikuti instruksi saya. Apakah sudah dimengerti? Berarti sudah siap ya. Oke, selanjutnya tangan Reva di samping kiri dan kanan bibir ini, ya, dilebarin senyumnya. Nah, nanti saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Bagaimana Reva? Apa sudah terasa lebih baik? Lebih baik Pak. Lebih baik. Oke. Selanjutnya ada teknik lagi, yaitu tangan di pelipis mata kanan dan tangan kiri di pelipis mata kiri dan ditarik ke kanan dan ke kiri. Nah, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Bagaimana Reva? Apa sudah terasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik Pak. Sudah lebih baik. Sebelumnya dagunya diluruskan dulu. Nah, ada lagi teknik, yaitu tangan di atas alis tangan kiri dan tangan kanan. Nah, lalu diputar-putar sampai 10 kali ya. Nanti saya hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Bagaimana perasaan Reva sendiri? Apa jauh lebih baik? Sudah lebih baik Pak. Selanjutnya yaitu mata Reva dibuka gitu selebar-lebar dan alisnya dinaikin ke atas gitu. Oke, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Bagaimana perasaan Reva setelah saya memberi instruksi tadi teknik-teknik terapi senyum? Apakah sudah lebih membaik? Sudah membaik Pak. Oke, baik. Bagaimana apa setelah melihat dari kaca sendiri cermin ini, apakah ada yang melihat Reva sendiri berubah atau bagaimana? Mungkin lebih percaya untuk senyum lagi Pak. Oke, lebih senyum lagi. Oke, baik Reva, apakah sudah cukup untuk hari ini? Cukup Pak. Apakah mau diadakan pertemuan selanjutnya? Saya rasa sih perlu sih Pak. Oke, perlu. Baik, jika perlu mungkin di minggu depan dan jam hari yang sama, apakah bisa? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Reva. Kita tunggu progresnya di minggu depan ya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.